Halo sobat mahasiswa, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara membuat potongan dari sebuah denah rumah. Nah, tanpa banyak basa-basi, mari kita simak videonya. Nah, sebelum kalian mulai menggambar potongan, kalian harus memperhatikan arah potongan melintang dan potongan memanjang dari sebuah denah rumah yang dinotasikan sebagai potongan AA dan juga potongan BB. Pada video kali ini, saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara menggambar potongan AA. Langkah pertama, kita akan menggambar fondasi dari sebuah potongan. Nah, caranya, di sini kita akan membuat line dulu. Di sini saya akan mencontohkan semisal panjang bawah dari fondasinya 700, untuk ketinggiannya itu sekitar 700, dan untuk lebar atasnya itu sekitar 300. Nah, ini bisa di-move-kan saja. Ini kita buat garis line dari sini ke sini, lalu dari sini ke sini, lalu ini kita hapus. Selanjutnya kita akan membuat stamping dan pasir uruk. Di sini untuk dimensinya saya akan membuat recentang dulu, sekitar 900 untuk panjangnya 900, dan lebarnya itu sekitar 200. Seperti ini ya teman-teman. Kita bikin recentang lagi. Untuk panjang dari pasir uruknya itu 900, lebarnya itu kita menggunakan 100 untuk pasir uruk. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu bisa kita move-kan saja sini. Nah, kita akan membuat simbol dari stampingnya. Caranya kita buat di sini sembarang aja, bebas seperti apa gambarnya. Yang penting terlihat seperti gambar stamping atau batu kosong. Nah, sepertinya teman-teman. Lalu ini bisa kita copy-kan saja. Dan sini kita bisa copy array. Pilih array. Dan untuk jumlah elemennya itu, misal di sini saya pakai yang 10. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita aturkan saja untuk jaraknya. Ya kira-kira seperti seginian lah. Oke, jika sudah kita SC-kan saja. Ini bisa kita delete. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk hedge-nya, untuk pasir uruk kita bisa menggunakan arsen. Ini untuk skalanya kita bisa sesuaikan. Kalau di sini saya pakai 0,5 seperti ini. Dan untuk hedge fondasi batu kali kita menggunakan gravel. Ini ya teman-teman. Lalu kita pilih untuk ukurannya 10. Kita sesuaikan ya seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu habis itu kita akan membuat serufnya dengan cara mengetik perintah recentang. Dan untuk dimensinya biasanya saya pakai yang 150,200 untuk lebar dimensi si serufnya. Nah, ini kita offsetkan saja sejauh 20 atau 2 cm. Nah, di sini kita offsetkan saja untuk diameter pulangannya itu 10 arah dalam. Nah, ini kita delete-kan saja. Kita buat fillet. Kita lakukan garis recentangnya ini untuk notasinya dengan cara fillet. Terus kita pilih yang radius. Lalu kita pilih 5, lalu enter. Lalu kita pilih polyline. Lalu kita pilih objeknya. Ini ya teman-teman. Lalu kita offsetkan saja sejauh 10. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin circle. 5 di sini dan ini juga. Di sini kita kopikan saja. Nah, lalu habis itu kita rotate-kan saja untuk untuk sebelumnya kita akan membuat garis bantu dulu di sini. Di sini kita ketik sudut 45 derajat. Nah, seperti ini dengan jarak 20 atau 2 cm. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa rotate-kan saja untuk begelnya ini. Kita rotate-kan saja. Kita harus pilih copy terlebih dahulu. Terus habis itu kita pilih yang sudut 45 derajat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu ini kita tarik garis dari sini ke sini biar sejajar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita trimkan saja. Lalu ini kita mirrorkan. Nah, seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Oke, lanjut kita move
ke sini. Ya, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita kopikan saja untuk garis miringnya ini sebelah sini, dan untuk garis miring ini ke sebelah sini. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita buat jaraknya di sini misal 1000. Seperti ini ya teman-teman. Oke. Di sini kita joinkan saja semua garis. Kita klik join ya teman-teman. Selanjutnya, setelah kita menggambar potongan fondasi, kita beralih ke denah terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini kita akan membuat garis acuan dulu untuk potongannya menggunakan perintah ray. Karena di garis potongan dia memotong dinding, berarti kita untuk garis asnya tuh yang di sini saja, dinding ini dan dinding ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita tinggal kopikan saja untuk detail fondasinya yang ini. Nah, jika sudah, maka kita sesuaikan ini untuk stretch-nya, panjang garisnya. Lalu kita bisa kopikan saja untuk dindingnya yang sudah kita buat sebelumnya menggunakan dynamic block. Nah, seperti ini kita kopikan saja ke sini. Lalu kita kasih dengan ukuran tinggi dindingnya itu 3500. Lalu enter. Ini ya teman-teman. Lalu kita kopikan saja seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, maka kita seleksi garis ini, kita joinkan garisnya, dan ini kita bisa hapus dulu. Untuk garis ini kita bisa offset sejauh 100 bawah ya teman-teman. Ini untuk tanah aslinya. Nah, kita buat di sini, dan ini juga sepanjang garis ini, dan ini juga kita tutup di sebelah sini. Nah, jika sudah, kita tutup garis ini menggunakan break line. Kita pilih break line, lalu kita pilih extensionnya itu 100, kita ketik 100 enter, dan size-nya kita ketik 200 enter. Lalu kita pilih endpoint yang ini, lalu enter. Seperti ini ya teman-teman. Lalu setelah itu kita kasih notasi untuk urukan tanah. Kita kasih hatch terlebih dahulu. Untuk urukan tanah itu kita menggunakan yang user ini. Nah, untuk angle-nya kita sesuaikan di 90 derajat, dan untuk ukurannya itu kita bisa sesuaikan saja di 100. Seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk hatch yang di bawahnya merupakan tanah asli, kita menggunakan hatch yang earth. Nah, yang ini ya teman-teman. Kita hatchkan saja dulu. Lalu ini kita hapuskan saja untuk garis line yang ini. Sorry, ini saya salah. Berarti ini hatch-nya dihapus dulu. Sorry, ini kita offsetkan saja dulu untuk notasi keramik, yaitu 10 ke bawah. Dan untuk spesi kita offsetkan saja sejauh 30. Dan untuk urugan pasirnya kita offsetkan saja sejauh 60. 60 ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kita offsetkan saja lagi. Untuk garisnya itu berarti di sekitar 15 yang di sini untuk simbol spesinya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu ini kita ganti untuk jenis lainnya menggunakan bedding. Nah, yang ini ya teman-teman. Nah, untuk skalanya kita sesuaikan saja. Kita pilih di properties.
line type-nya kita ubah di sekitar 20. Kita sesuaikan saja untuk spesinya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Harus gini ya, 35 ya. Nah, lanjut kita hatch dengan menggunakan pasir uruk, yaitu hatch-nya itu arsen ya teman-teman. Kita sesuaikan saja untuk itunya 0,5. Nah, seperti ini ya teman-teman, bukan pasirnya. Lalu kita hatch-kan saja. Kita hatch-kan saja untuk urukan tanahnya teman-teman, pakai hatch user. Nah, ini ya teman-teman, kita hatch-kan saja kembali. Untuk angelnya itu 90. Untuk ukurannya itu 100. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat rangka atap. Di sini pertama-tama kita kopikan saja dulu untuk si slove-nya ini, yang kita notasikan sebagai di sini adalah balok ya teman-teman. Jadi balok dan slove itu saya pakai dimensi yang sama, jadi saya tinggal copy pastekan saja. Lalu untuk acuan atapnya kita bisa lihat dari denah, kita buat garis bantu menggunakan ray pada bagian sini, kita klik pada bagian sini, lalu pada bagian sini juga kita klik. Nah, setelah itu kita pilih XL pada bagian sini, lalu kita trim kedua sisinya, lalu kita pilih XL lagi, kita pilih sudut 30 derajat, enter. Seperti ini, lalu kita mirrorkan seperti ini, lalu kita trim yang ini. Nah, kita trim. Setelah kita trim, kita delete saja dulu, kita trim lagi, ini kita trim. Nah, kita offsetkan sejauh 75 ini ke atas, ini juga ke atas ya teman-teman. Lalu kita buat list plangnya dulu dengan dimensi list plang yaitu 20 kalau di saya, 200 ya teman-teman untuk tingginya. Kita pilih legend ini, select pada bagian ini, kita klik, terus pada ujung ini kita klik di bagian ini, sembarang aja ya teman-teman. Lalu kita pilih no. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bisa langsung kita trim. Lalu ini kita bisa mirrorkan saja. Seperti ini. Lalu ini kita bisa trim ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa mendelete untuk garis bantu yang tadi. Nah, kita offsetkan saja untuk rangka plafonnya di sini sekitar 500 ya teman-teman. Kita offsetkan dulu garis ini ke bawah 500. Ini untuk rangka plafon ya teman-teman. Nah, jadi ini kita gabungkan dulu, kita rapikan saja dulu, ini kita gabungkan. Nah, setelah itu ini kita offsetkan saja sejauh 75 juga. Ini ke atas ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita rapikan, kita trim. Nah, lalu kita buat garis tengah di sini. Kita offsetkan saja sejauh 37,5. Ini ke kiri, ini ke kanan ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita kopikan saja untuk kedua garis ini, kita copy, lalu pilih yang array, kita ketik 3. Nah, karena di sini saya ingin membuat rangka atap yang bentuk M ya teman-teman. Nah, di sini untuk jaraknya saya pilih 550 untuk jarak per tiangnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita cari garis
tarik garis as di sini, tarik garis as lagi di sini tengah-tengah, kita offsetkan lagi sejauh 37,5 ke atas dan ke bawah, juga di offsetkan ke atas dan ke bawah, lalu kita trimkan saja, kita rapikan. Ini kita mirrorkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk rangka atapnya sudah jadi. Lalu kita bikin untuk rangka plafonnya, kita offset sejauh 40 untuk rangka plafonnya. Dan di garis ini. Nah, jika sudah, kita buat rangka plafonnya di sini. Kita offsetkan saja dulu sejauh 20. Ini juga 20. Dan sini kita menggunakan, jadi di sini untuk dimensinya 40, 40. Nah, ini untuk rangka plafonnya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Jika sudah, maka kita bisa trimkan saja dulu. Lalu kita pilih array, kita pilih pad. Nah, jadi untuk rangkanya tuh sekitar 500-an lah teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kita hapuskan saja dulu yang kelebihannya. Kita hapus, setelah di right kita hapus. Seperti ini ya teman-teman. Ini kita mirrorkan saja biar cepat. Ini ya teman-teman, ini kita kopikan saja sejauh 1000. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita trim dulu. Ini kayaknya kurang ke tengahnya teman-teman, jadi disesuaikan saja. Jadi ini kita sesuaikan saja. Lalu kita mirrorkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, maka kita akan membuat atapnya ya teman-teman. Jadi di sini kita buat ray centang dulu sejauh 300 dan tingginya itu 70. Seperti ini teman-teman. Lalu kita buat line dulu. Di sini 36. Sini 32. Sini 53. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita move sebelah sini. Lalu kita buat di sini itu 40 ya teman-teman. Tarik garis ke sini, terus ke sini, itu sekitar 30 ya teman-teman. Terus tarik garis ke sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini tinggal di delete. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini digrupkan saja. Lalu habis itu kita pilih align, kita klik pada bagian ini, klik ini, terus kita klik ini, lalu klik sembarang di sini, klik kanan, pilih no. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Lalu di sini kita arraykan saja. Pilih yang pad. Untuk between-nya atau jaraknya itu sekitar 300. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu ini kita mirrorkan saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan membuat hubungannya ya teman-teman. Kita buat dulu. Di sini itu lebarnya adalah 100. Nah, seperti ini. Lalu kita offsetkan saja sejauh 50 ya teman-teman. Sini. Terus ini kita pilih circle 2P. Ini dan di sini. Jika sudah, ini kita tinggal trim saja. Kita join. Kita offsetkan sejauh 20. Dan kita extendkan. Nah, kita berikan hedge Archon. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi kita sesuaikan saja. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan memberikan elevasi pada potongan. Nah, caranya dengan cara mengklik DI. Kita pilih dimensi style di sini. Kita pilih dimensi style. Kita create untuk dimensinya. Kita pilih yang new. Contoh kita ambil yang ini, terus kita pilih yang new. Lalu untuk namanya kita berikan nama elevasi. Terus continue, pilih yang continue. Lalu untuk settingannya di sini kita pilih yang line. Untuk baseline spacing-nya ini kita nolkan saja. Terus kita checklist X-line 1 dan X-line 2. Lalu untuk simbol error-nya kita pilih yang non. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terus lanjut ke bagian teks. Di sini untuk ukuran teksnya saya ingin menggunakan yang 50. Terus text placement-nya saya ingin menggunakan yang di tengah-tengah untuk vertikalnya, dan yang horizontalnya itu yang di over X-line 2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu pilih OK. Nah, jika sudah, maka kita tinggal sekan saja. Terus pilih yang close. Nah, lalu kita buat dimensinya dulu dengan mengetik DAL. Lalu pada bagian ini kita membuat elevasi yang ke bawahnya dulu. Sembarang saja kira-kira seperti ini ya teman-teman. Lalu kita klik DBA. Nah, di sini kita untuk panjang elevasi dari sininya kita pilih di sini. Nah, untuk yang pondasi, untuk yang stamping kita pilih di sini, dan untuk yang pasir roof kita pilih di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita buat dal lagi dari sleeve-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita pilih dulu dimensi lainnya. Terus kita klik dari yang ini ke yang ini ya teman-teman. Terus habis itu kita klik yang DBA. Nah, kita ambil acuan yang di sini dan acuan yang di sini, teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, maka kita tinggal rubah notasinya saja ya teman-teman. Ini kita klikkan saja, kita modify. Ini kita ketikkan kode persen P. Lalu kita blok yang ini, yang 200 ya. Kita pilih 0,00. Seperti ini ya teman-teman.
Lalu ini untuk yang ke bawahnya berarti kita notasikan sebagai minus. Berarti kita rubah aja. Minus 0,20. Nah, ini satuannya menggunakan meter ya teman-teman. Kalau elevasi. Nah, berarti di sini kita tuliskan saja minus 0,90. Terus kita pilih yang ini minus 1,1 ya teman-teman, minus 1,10. Nah, ini kita tuliskan lagi saja minus 1,20 ya teman-teman. Ini kita ya. Nah, untuk yang elevasi ke atas berarti kita tuliskan plus 3,20. Di sini untuk ininya plus 3,70. Dan di sini plus 4,86 ya teman-teman. 4,86. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bikin untuk keterangan elevasinya menggunakan PL. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita head saja menggunakan head solid. Nah, ini tinggal kita kopikan saja. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk memberikan elevasi pada bangunan. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan ornamen-ornamen yang terdapat dalam potongan ya teman-teman. Jadi, di sini kita akan menambahkan elevasi dari plafon dan lantai. Nah, kita lihat dulu untuk gambar potongannya. Garis potongannya pada denah. Nah, karena di sini merupakan garis potongannya mengarahnya ke bawah, maka di sini untuk gambar potongan kita akan terlihat tampak dari si pintunya, teman-teman. Nah, jadi kita buat dulu di sini untuk tampak pintunya. Kita menyesuaikan saja, teman-teman. Kita buat dulu untuk tampak pintunya. Nah, jika sudah membuat gambar tampak dari kusen pintu, maka kita tinggal pindahkan saja ya, teman-teman. Untuk POV-nya berarti kita ambil dari bagian dalam ya teman-teman. Berarti karena kalau misalnya di sini arah pintunya di kanan, kalau misalnya kita POV-kan dari sebelah dari arah bagian dalam, berarti ini kita taruh di bagian kanan teman-teman. Di bagian kiri ya teman-teman. Kita taruh di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu untuk keterangan dari elevasinya kita buatkan dulu untuk simbolnya di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman kurang lebih. Terus habis itu kita pilih M-Text. Nah, kita usahain dulu di sebelah sini. Lalu kita buat untuk misal keterangan ruang tamu. Misal kita tulis dulu sini keterangan ruang tamu, R tamu. Kita inikan saja dulu. Terus kita enter. Lalu untuk notasi dari lantai berarti kita pakai yang FL. Kurang lebih untuk simbolnya itu ketikan kode %% P 0,00 teman-teman. Lalu ini kita blokkan saja. Lalu kita ubah pada bagian ini sekitar 80 untuk ukurannya. Lalu di sini kita pilih yang justify middle center ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Ini kita stretchkan saja seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah, maka kita bisa sesuaikan saja seperti ini teman-teman. Kita sesuaikan saja untuk garis ininya. Lalu kita pindahkan ke bagian lantai ya teman-teman. Misal ini untuk keterangan notasi dari ruang tamu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk plafonnya berarti kita kopikan saja untuk notasi ini.
kita mirrorkan saja teman-teman ini. Pada bagian ini kita mirrorkan saja. Nah, ini kita tulis untuk langit-langitnya. Nah, kita lihat dulu untuk tinggi dari lantai 0,0 ke plafon yang ini. Plafon itu sejauh 3,2 meter ya teman-teman. Maka di sini kita tuliskan saja untuk notasinya dalam satuan meter. Nah, maka ini tinggal kita move-kan saja. Taruh pada bagian sini. Nah, sepertinya teman-teman. Nah, lalu untuk itu dimensinya kita memberikan dimensi pada per pondasi ini. Kita kasih dimensinya untuk jarak per pondasi. Nah, ini harus kita rubah dulu dimensinya. Dimensi style kita rubah di dimensi, terus set current, terus pilih yang close. Kita pilih, kita ketik down. Lalu kita pilih pada bagian ini dan bagian ini. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan memberikan notasi pada kerangka atapnya teman-teman, pada konstruksi kuda-kuda atapnya teman-teman. Caranya dengan mengetik MLD, enter. Lalu kita pilih pada bagian mana yang mau kita notasikan terlebih dahulu. Semisal saya ngambil yang di sini untuk notasinya. Kita klik. Lalu di sini muncul untuk Xbox-nya, maka kita tuliskan untuk keterangan dari si notasinya. Misal di sini adalah hubungan, dan ini kita ubah ukurannya pada bagian ini. Semisal untuk hubungan itu ukuran ininya 60, misal. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, jadi kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman untuk notasi dari konstruksi kuda-kuda atap.